Halo, selamat datang di kelas. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mean deviation. Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk kasus yang pada data berkelompok. Jika pertemuan sebelumnya kita bersama-sama mempelajari mean deviation untuk data tidak berkelompok, dan pada saat ini kita akan mempelajari mean deviation untuk data berkelompok. Secara definisi, untuk data berkelompok yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka mean deviation atau deviasi rata-rata dapat ditentukan dengan persamaan berikut, di mana MD adalah sigma FI dikalikan XI min X bar dengan X bar, namun di harga mutlakan. Ya, di sini ada sedikit perbedaan di antara untuk mean deviation data yang tidak berkelompok dengan data yang berkelompok, yaitu ada F di sini. Di sini ada frekuensi. Kalau di data tidak berkelompok tidak ada frekuensi. Ya. Jadi hanya perbedaannya hanya ada pada rumus F-nya saja. Ya, untuk definisinya di sini kita lihat FI adalah frekuensi pada data berkelompok, dan XI min X bar adalah nilai X. X di sini adalah nilai tengah, dan X bar adalah rata-rata data berkelompoknya. Sedangkan N adalah untuk banyaknya data. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih mudah. Nah, ini untuk contoh mean deviation ya. Oke, kita akan lihat dulu rumusnya di sini. Kalau seandainya kita tutup dulu terlebih dahulu, anggap ini tidak ada ya. Nah, di sini kolom ini tidak ada. Nah, kita misalkan memiliki sajian data, yaitu adalah data usia, yaitu 18 sampai 27 tahun, kemudian 28 sampai 37 tahun, 38 sampai 47 tahun, dan 48 sampai 57 tahun. Oke, ini adalah nilai tengahnya. Kalau teman-teman bisa cek kembali di video sebelumnya untuk yang data menghitung rata-rata pada data berkelompok, maka ini adalah nilai tengah, di mana ini adalah hasil daripada 18 ditambah 27 dibagi 2, kemudian ini juga sama, 28 sampai ditambah 37 dibagi 2, kemudian ini juga 42 setengah 38 ditambah 47 dibagi 2, dan ini adalah 52,5 dari 48 ditambah 57 dibagi 2. Sedangkan F ini given, ini diberikan dalam soal. Nah, kita dapati di sini bahwa ini adalah rata-rata adalah, jumlahnya adalah 100. Dengan menggunakan long method, kita bisa menghitung, nanti dapat ini, dan sehingga X bar-nya adalah 34,7 rata-ratanya. Nah, pada bagian kolom X bar ini, ini sama semua ya. Oke, X bar adalah ini rata-rata di sini. Maka kalau kita lihat rumus di sini, kita sudah memiliki FI. FI ini adalah sini. Kemudian XI kita juga sudah punya. Ini kolom XI. Dan X bar-nya, ini X bar. Maka adalah ini. Sudah lengkap ya. Dan N adalah 100 ini. Ya, sudah lengkap ya. Maka kita sekarang bisa menghitung. Yang pertama kali kita hitung adalah yang di dalam ini terlebih dahulu. XI min X bar. Maka XI min X bar kita munculkan satu kolom di sini namanya XI min X bar. Ini adalah kolom terdalam ya, sini ya. Sehingga XI min X bar adalah pengurangan antara kolom XI dengan kolom X bar. Maka yang ini adalah pengurangan antara 22,5 dikurangi 34,7 sama dengan minus 12,2. Yang ini juga 32,5 dikurangi 34,7, maka sama dengan min 2,2, dan 42,5 dikurangi 34,7 adalah 7,8, dan yang berikutnya adalah 52,5 dikurangi 34,7 adalah 17,8. Ya, maka kita dapat bagian terdalamnya nih. Nah, kemudian berikutnya adalah harus kita mutlakan. Ini adalah mutlak, maka mutlaknya kita munculkan di kolom sebelahnya. Ini adalah kolomnya. Nah, untuk bagian ini mudah banget. Cukup kita menghilangkan negatifnya. Menghilangkan negatifnya dari kolom ini. Maka ini adalah minus 12,2. Kita hilangkan negatifnya atau kita mutlakan sama dengan 12,2. Min 2,2 kita mutlakan jadi 2,2. 7,8 kita mutlakan tetap 7,8 karena sudah positif. Dan 17,8 kita mutlakan jadi 17,8. Selesai ya untuk yang harga mutlak daripada XI min X bar. Kemudian berikutnya kita lihat rumus di sini, yang diminta adalah FI dikalikan harga mutlak XI min X bar. Sehingga kita sini tambahkan satu kolom lagi. Satu kolom ini adalah perkalian antara FI dikalikan dengan XI min X bar. Artinya kolom yang ini
dikalikan dengan kolom FI. Artinya yang pertama adalah 20 dikalikan 12,2. 244. Kemudian yang berikutnya adalah 46 dikalikan 2,2 sama dengan 101,2. Kemudian 26 dikalikan 7,8 sama dengan 202,8. Dan 8 dikalikan 17,8 sama dengan 14, 142,4. Karena dia yang diminta adalah sigma, maka kita jumlahkan semua. Maka totalnya adalah 690,4. Sedangkan N-nya adalah banyaknya data, atau kita samakan dengan daripada sigma FI. Sigma FI adalah 100. Berdasarkan tabel, maka kita peroleh nilai daripada FI dikalikan XI min X bar adalah 690,4 dan N-nya adalah 100. Sampai sini paham ya? Oke, kita akan langsung hitung. Kita masuk ke sebelah sini. Maka, untuk MD-nya adalah 600. Kita lihat rumusnya. FI dikalikan XI min X bar dibagi dengan N. Tadi kita dapatkan sigma FI dikalikan XI min X bar adalah 690,4 dan N-nya adalah 100. Maka nilai MD adalah 6,904. It's very easy ya. Gampang banget. Maka nilai mean deviation adalah 6,904. Itu adalah untuk mean deviation. Oke, yang berikutnya adalah untuk yang variansi. Nah, untuk variansi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Ya, variansi pada kali ini adalah variansi untuk yang data yang berkelompok. Nah, untuk variansi pada data berkelompok hampir sama dengan variansi yang data tidak berkelompok. Hanya perbedaannya sama seperti tadi, dia perbedaannya ada di FI-nya saja. Ada frekuensinya. Ya. Selebihnya sama, penambahan frekuensi di sini. Ya, di sini untuk rumusnya sama dengan data tidak berkelompok. Oke, definisi juga sama, frekuensi, kemudian X adalah nilai observasi, X bar adalah nilai rata-rata, kemudian ada banyaknya data. Kita langsung masuk ke contoh. Kita gunakan contoh sebelumnya. Nah, pada contoh sebelumnya kan ini adalah yang tadi ya, kolom yang kotak yang ini. Nah, kita tambahkan. Kita hanya menambahkan untuk kolom XI dikurangi X bar kuadrat. Maka kita di sini lihat di rumusnya, FI sudah ada, ini FI sigma FI-nya. Kemudian ini XI min X bar sudah ada kolom ini. Nama yang diminta adalah XI min X bar kuadrat. Maka yang ini kita, artinya yang ini adalah hasil pengkuadratan dari kolom ini. Minus 12,2 dikuadratkan adalah 148,84. Kemudian minus 2,2 dikuadratkan adalah 4,84. Kemudian 7,8 kuadrat adalah 60,84. Dan 17,8 dikuadratkan adalah 316,84. Ya. Namun ingat, yang diminta adalah FI dikalikan XI min X bar kuadrat. Jadi, kita harus kalikan lagi untuk kolom ini, kita kalikan dengan FI. Maka kita munculkan satu kolom lagi, yaitu FI dikalikan XI min X bar kuadrat. Maka kolom yang ini dikalikan dengan kolom ini. Maka 20 dikalikan 148,84 adalah 2976,8. Kemudian 46 dikalikan 4,84 sama dengan 222,64. Kemudian 26 dikalikan 60,84 sama dengan 1581,84. Kemudian 8 dikalikan 316,84 sama dengan 2534,72. Karena yang diminta adalah sigma, maka kita tinggal jumlahkan saja. Di sini sudah saya jumlahkan, saya kasih highlight kuning di sini. Maka jumlahnya adalah 7.316. Ini untuk jumlahnya. Kemudian N adalah sigma daripada FI sama dengan 100 ya, seperti ini. Oke, jadi kita akan mulai hitung. Setelah kita hitung, maka variansinya adalah ini rumusnya, maka 7.316 dibagi dengan 100 sama dengan 73,16. Maka variansinya adalah 73,16. Yaitu untuk variansi. Dan yang terakhir adalah standar deviasi. Nah, untuk standar deviasinya sama dengan data tidak berkelompok, dia adalah akar daripada variansi. Maka ini adalah rumusnya seperti ini adalah dalamnya adalah rumus variansi, kemudian standar deviasi adalah akar daripada variansi. Sehingga untuk menghitung standar deviasi pada kasus ini adalah kita tinggal menghitung akar daripada variansinya adalah akar 73,16 sama dengan 8,55. Maka standar deviasinya adalah 8,55. Sangat mudah ya untuk menghitung standar deviasi pada data berkelompok. Oke, untuk materi yang data berkelompok, mean deviation, variansi, dan standar deviasi pada data berkelompok sudah selesai.
Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.